yang jadi muridnya Habib Umar bin Hafiz. Itu hanya pertama dari Kalimantan. Nah, itu supaya tahu buat biar-biar nih. Nah, kurang lebih 15 tahun yang lalu Haji Nurhid bicara, Gorgonai, kira-kira siapa yang mengganti Nampas Bana nih? Nah, kesan kita nih, ya kita Ustadz Nurkani. Itu waktu itu 20 tahun istiqamah di masjid di rumahnya Haji Nurhid di Gatun. Kita nih 20 tahun waktu itu, sebelum kita berjalan berkeliling tuh. Nah, pas 20 tahun datanglah Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi ke Banjarmasin, langsung malam Selasanya itu ada Haji Nurhid. Jadi Haji Nurhid pian khusus nama menjamu kepada Habib Anis, karena pian di Solo dijamu oleh Habib Anis. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi 20 tahun istiqamah majelis di Gatut di rumahnya Haji Nurhid. Itu kadang-kadang Abu Yagur Sukri menyinggahi kita di sini. Lalu kita sama-sama ke Banjar. Nah, kakak-kakaknya masih sekolahan, masih belum lagi masih halusan kan. Nah, nanti artinya alhamdulillah berkatnya pondok, alhamdulillah juga ya Ustaz Nurkanilah berkat antum kan dulu kan. Nih si Ahmad nih kan kita kirim ke Hadratul Maut semalam kan, ya ada juga ingoh-ingohnya lah. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita jadi generasi kita, artinya jadi ada yang melanjutkan kita kan. Nah, jadi bertahap dulu, jadi bertahap insya Allah. Amun sudah kita kan ambil berdakwah kita ya anak ulang melanjutkan kan gitu. Wah ini ulun suruh berdakwah, ada dulu zaman pian masih berdakwah. Nah, jadi itulah sudah artinya. Kita ini kada berdakwah, kada cuman katuju mah Islamakan orang Dayak. Nah, itu aja. Jadi hampir tiap bulan ada yang masuk Islam, hampir tiap bulan ada yang masuk Islam. Berdakwah kada ada ilmunya. Nah, jadi artinya itu aja lah. Artinya kita nih bagaimana mencintai umat Rasulullah itu yang di pedalaman-pedalaman. Ini Ustaz Nurkani Masya Allah nih perwakilan dari pedalaman-pedalaman nih. Mentangai Dayak mentangai datangan nih ke sini punya bahasa Dayak kita harus paham. Nah, jadi artinya datang perwakilan alhamdulillah. Nah, jadi mereka membuka mata, artinya bersama dengan kita insya Allah. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi itu aja mungkinlah kita sampaikan pengantar kata. Nah, jadi kita simak apa yang nanti akan disampaikan oleh Ahinna Fillah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nurkani. Nah, jadi kepada beliau waktu dipersilahkan. Jadi ini Habib dari Bali asal. Nah, Masya Allah dari Kuranji juga beliau ini. Nah, jadi Masya Allah. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ba'dihi was salikina ala maslakih min yawmina hadha ila liqa'i rabbih. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, keluarga besar, anak cucu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, khususnya Al-Habib Ali bin Taha Al-Qadri dari Bali. Beliau datang, tapi Bali nang bujuran lain Bali mau lain ya Allah. Bali nang jauh. Sini ada jual Bali bebas tapi Bali mau anaknya. Kemudian yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, khususnya Kiai Haji Zuhdi qari kita tadi, kemudian para ulama-ulama yang lain, para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya
Sohibul Bait, Sohibul Majlis, Kiai Haji Dr. Kurnain yang kita kenal sudah lawas. Alhamdulillah sidin kada bawa-bawa kayak itu aja masih sidin Allah kada batuha. Nah batuha sidin kada. Apakah itu rahasianya itu bisa kita dipelajari lawan sidin bisik kena. Dan seluruh keluarga beliau, anak-anak beliau, terutama tadi membawa acara kita yang ternyata juga alumni dari Hadramaut. Maka alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dalam bulan Shafar yang mulia ini, Shafarul Khair atau Shafarul Khair, itu adalah bulan yang agung. Pernikahan Sayyidatul Fatimah Zahra binti Rasulullah bulan Shafar dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelahiran yang agung Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 15 Shafar. Kemudian ada lagi beberapa aulia Allah yang wafat di bulan Shafar, di antaranya guru kita sendiri yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pimpinan Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. 10 tahun sebelum sidin itu Syekh Al-Alim Al-Allamah Guru Bangil Syekh Muhammad Syarwani Abdan, pengasuh Pondok Pesantren Datuk Kalampayan. Hadhihi Shafar, ini adalah bulan Shafar dengan segala keajaiban-keajaiban dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, Allah limpahkan kepada kita anugerah rahmah, taufik wal hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah bulan Shafar kita akan menghadapi bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat agung, bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Tsani, Jamadil Ula, Jamadil Tsaniyah, Rajab, begitu seterusnya. Tidak terasa waktu terus berjalan. Sebenarnya kalau diperhatikan kada kerasannya, kerasaan juga. Ngalunya macam-macam ya kan. Tapi kalau diperhatikan kada kerasaan, ya memang kada kerasaan. Waktu berjalan begitu cepat. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab beliau, tafutul khobaya fi zawaya wa malaha bainan nas fil nasi din nasi dzakiru, tafutu karamatul awliya'i syawaridan idza lam tuqayyidha alaina tafadiru. Hilang faidah-faidah, manfaat-manfaat ilmu-ilmu yang disampaikan dalam majelis-majelis begitu saja kalau tidak dicatat. Begitu pula keramat-keramat, keistimewaan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu pun juga terlupakan kalau tidak selalu kita saling mengingatkan satu sama lain. Maka apa yang dilakukan oleh Sohibul Bait, Sohibul Hajah, yaitu Kiai Haji Dr. Kurnain, ini adalah sesuatu yang sangat indah. Demi kita saling mengingatkan dalam menyebut kemuliaan, keagungan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah di antara tanda mereka tidak pernah takut. Tandanya wali Allah tidak pernah takut. Wa lahum yahzanun, dan tidak pernah sedih. Zahirnya mereka sedih, kenapa? Mungkin karena umat begini, banyak maksiat dan lain sebagainya. Zahirnya sedih, tapi hati mereka tidak. Hati mereka selalu dalam muraqabah dan musyahadah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka tidak pernah takut karena mereka betul-betul yakin la yadur wa la yanfa illallah, tidak ada yang bermadarat dan manfaat kecuali Allah. Bahari dalam pagar itu ada kai Tuhan. Sidin melajari cucu-cucu murid-murid Sidin itu cuma satu aja, la yadur wa la yanfa illallah. Jadi Sidin kada ada bermadarat dan manfaat kecuali Allah. Jenengan ya Sidin dihiga parang. Nah sini buktinya aja Sidin. Oh parang Sidin jangan Sidin kayak ini. Kenapa? Kalau nyawapang cobain dong bukahan murid-murid. Jadi murid-muridnya bukahan dong. Artinya Sidin mengajarkan sekaligus mempraktekkan bahwasanya walaupun senjata itu tidak akan bermudarat kalau Allah tidak menghendaki. Begitu pula seluruh yang terjadi di alam semesta ini tidaklah mungkin terlepas kecuali adalah izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah
bahwasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah takut atas diri mereka dan tidak pernah mereka sedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Tauhidnya benar, syariatnya bujur. Tauhidnya bagus, syariatnya sempurna. Jadi sifat 20 mengerti, kemudian caranya musyahadah sifat-sifat Allah mengerti, caranya muraqabah wahdatul sifat, wahdatul af'al, wahdatul zat, wahdatul asma, paham dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu amalan mereka adalah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah jemu-jemu. Mereka adalah orang yang apabila engkau melihat mereka, seakan-akan mereka itu adalah tiang-tiang yang tidak bergerak di malam hari karena mereka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan dunia dan seisinya. Zuhud mereka luar biasa, zuhud yang sempurna. Kalau kita kan ada zuhud, kita juhud, ya beda dikit ya kan, bedanya dikit cuma jauh sekali maknanya. Zuhud mereka itu sudah di level nomor 1. Zuhud yang nomor terakhir itu adalah tidak mau yang haram. Itu zuhud. Jadi orang yang tidak mau haram, maunya yang halal, biarpun banyak nggak apa-apa, yang penting halal, itu sudah zuhud ya. Tapi tingkatnya masih tingkat kelas biasa. Ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu mereka tidak mau yang haram, yang halal mau tapi secukupnya, nggak mau lebih. Sederhana. Dia punya uang 2 miliar, tapi kalau beli mobil yang murah, yang 200 juta cukup. Cuma sekedar untuk tidak mau pamer dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi zuhudnya, padahal uangnya bisa banyak. Padahal dia bisa beli kawan atau handphone yang larang kawan, tapi yang dipakai yang biasa yang harga 2 juta cukup ya kan. Karena apa? Karena kalau saya pakai yang mahal, kasihan orang yang tidak mampu beli. Mau gitu Ustaz, dia larang ya, zaman ayo Ustaz ya. Kan hal-hal seperti itu dihindari oleh mereka. Mereka lebih mementingkan kesenangan dan tenangnya hati orang-orang yang di sekitar mereka. Kemudian ada zuhud yang lebih tinggi daripada itu, yaitu laqad rafadud dunyal gharur wa ma sa'u laha walladhi ya'ti yubadaru bil badri qaumun idza khazzalam sudulahum lam tulfihim rahnal ghita wal madja'i bal talqahum rumudal maharibi kuwaman lillahi akrim bisujudir rukai, kata Habib Abdul Haddad. Mereka adalah orang-orang yang apabila tidak mau dengan dunia, mereka telah menolak dunia dan seisinya, dan apabila ternyata dunia itu datang, segera mereka keluarkan dari kantong mereka, segera mereka keluarkan daripada rumah mereka. Mereka tidak ingin di rumahnya ada dunia dan kenikmatan dunia. Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus Habib Nayon itu nggak karena kau guring sih dia, kalau masih ada duit di kantong sih dia. Jadi pernah dia gelisah, tidak bisa tidur, hanya dia bertanya kepada khadamnya, coba lihat itu di saku Habib masih ada duit apa enggak. Dilihat ternyata ada duit, ya 1.000 rupiah jaga duit ini. Nah itu sebabnya Habib tidak bisa tidur. Ayo cepat keluarkan, diberikan kepada orang. Setelah dikeluarkan daripada sakunya, baru beliau bisa tidur. Itu bedanya beliau dengan kita. Kalau kita lagi gak ada duit gak bisa tidur ya. Kalau duitnya banyak guring banar ya, memang beda kelasnya. Mereka adalah para aulia, sedangkan kita ya bukan wali tapi wala. Beda dikit ya. Wa hakata laqad rafadud dunyal gharur wa ma sa'awha walladhi yati badaru bil badri. Kemudian mereka adalah orang-orang, apabila engkau lihat mereka di malam hari, tidak mereka tidur dengan pulas di atas kasur yang empuk, tidak, akan tetapi engkau menemukan mereka dalam keadaan ruku dan sujud berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti tiang-tiang di rumah mereka. Wah, itulah amalan-amalan mereka. Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil adalah salah satu contoh yang sangat bagus untuk kita telaah bagaimana kezuhudan beliau. Ada orang dari Jakarta, bos berlian, datang bawa segenggam berlian. Guru, ini gak berlian. Apa kutuk jawab Guru Syarwani? Aku ini kan pedagang, dia bawa aja kulikikamnya. Segenggam berlian itu
Ya kira-kira mungkin harganya berapa miliar nggak tahu. Memang halus-halus saja harganya setengah M, 1 M. Ini segenggam berarti kan banyak banget dan lain sebagainya. Itu diceritakan oleh keluarga-keluarga kita di Bangil. Kemudian ada lagi orang dari Semarang datang bawa mobil hanyar sama BPKB-nya. Di dulu ada guru. Dia guru, aku kalau bisa nyupir, wadahnya kada ada juga, dikembalikan. Kiai Haji Muhammad Syaroni Abdan. Suatu saat Kiai Haji Muhammad Syaroni Abdan diundang ke Surabaya. Kemudian ada peresmian rumah mewah. Diundang orang, tidak apa-apa, dia hadir untuk baca doa. Waktu setelah baca doa, ternyata beliau disuruh tanda tangan. Loh, ada apa tanda tangan apa ini? Rumah ini bro, itu sempian. Ini tanda tangan sertifikatnya. Kada usah di sini. Karena alhamdulillahnya aku kada ada lagi karena anak-anakku berakut ke sini jangan. Dia tolak. Dunia datang dia tolak halal. Bukan dipaksa atau dia nyari, tidak. Datang sendiri, tapi dia menolaknya. Wah, kata. Laqad rafadud. Ini adalah zuhud yang paling tinggi. Inilah keistimewaan para aulia Allah wassalihin, yang mereka betul-betul mengerti mana yang mahal, mana yang murah, mana yang menjadi obat, mana penyakit. Dunia dan seisinya penyakit di dalamnya. Yang obat adalah al-ibadah, yang obat adalah zikir, yang obat adalah ilmu. Meninggal Kiai Haji Muhammad Syaroni Abdan tanggal 13 Safar dalam keadaan punya anak 28 dan tidak ada warisan sedikit pun. Jadi kalau ada warisan, yang ada cuma kitab. Kitab aja banyak, sering bisa rumah ada, tidak ada rumah. Jadi selama hidupnya beliau cuma dipinjami rumah dan bukan punya beliau. Radhiyallahu anhu arda. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Beliau dilahirkan di kampung Melayu, Martapura, dan setelah itu beliau belajar dari keluarga yang salehah, yaitu Haji Abdan. Haji Abdan ini beringsana orang mintu haulun Haji Muhammad, Haji Abdan, Haji Abdul Aziz, bertiga beringsana. Ketiga-tiganya ini anaknya Yusuf. Yusuf ini Bani Yusuf, terkenal orang sugih di Bangil. Bahari nang sugih-sugih itu Bani Yusuf. Yusuf bin Muhammad Saleh bin Saleh Siam bin Ahmad bin Muhammad Tahir bin Haji Syamsuddin bin Sa'idah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini adalah nasab yang mulia daripada keturunan yang mulia Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wah, kenapa bisa demikian? Karena beliau betul-betul mengamalkan ilmunya. Jadi mulai Bahari Sidin itu sudah belajar, kemudian menuntut ilmu. Dari semangatnya guru Syaroni Abdan menuntut ilmu, Bahari itu ada keluarga yang bernama Guru Mukhtar Khatib. Guru Mukhtar Khatib itu di Taluk Selong. Sidin itu alim dan Sidin itu mastur, tidak ada orang yang tahu kealiman beliau. Kalau salah, Sidin meninggal di Tulungagung. Meninggalnya karena keluarga kita di sana, hanya Sidin ke sana terus meninggal di hari tuanya di situ. Tapi sebagian kitabnya ada pada ulun. Jadi Sidin belajar dengan Guru Mukhtar Khatib ini sambil bakayu. Jadi nang mengayuh, gurunya bacakan kitab. Durrun Nafis dibacakan kitab ini sambil bakayu. Jadi bejupung aja sambil belajar ilmu. Itu dari semangatnya beliau menuntut ilmu sambil bakayu, sambil belajar. Radhiyallahu anhu arda. Lalu kemudian kalau tidak salah di akhir hidupnya tadi beliau di Tulungagung, tapi ternyata magomnya ada di Taluk Selong dekat dengan rumah adat itu. Guru Mukhtar Khatib adat sini, salah seorang alim daripada ulama. Lalu kemudian Syekh Muhammad Syaroni Abdan, karena Abah Sidin itu banyak yang pindah ke Bangil, akhirnya beliau pun ikut dengan orang tua ke Bangil. Nah, sampai di Bangil ternyata beliau tetap menuntut ilmu. Beliau belajar dengan kiai-kiai, Kiai Haji Abu Hasan, Kiai Haji Jufri, banyak kiai-kiai yang menjadi guru Sidin. Baik itu yang jelas orang Jawa, karena waktu itu yang dari Banjar sendiri, yang alim itu saya punya mertua Haji Muhammad bin Haji Yusuf, tapi dia ngajarnya pakai bahasa Madura, pakai bahasa Jawa karena dia muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Nah, Guru Syaroni Abdan itu ngajar pakai bahasa Banjar, jadi orang Banjar ke Guru Syaroni Abdan. Setelah beberapa lama beliau berada di kota Bangil, kemudian beliau kembali ke Martapura dan dilihat oleh
paman Sidin Kiai Haji Kashful Anwar bin Haji Ismail. Ternyata beliau rajin, kemudian juga cerdas, maka diberangkatkanlah ke Mekah dengan sepupu beliau, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Sya'rani Arif, seorang muhaddis. Berangkat kayak anak Sya'rani lawan Kiai Haji Muhammad Sya'rani Abdan ke Mekah kurang lebih 10 tahun. Ada yang mengatakan kayak anak Sya'rani sempat bulik, 2 tahun kemudian berangkat lagi. Mereka menuntut ilmu berdua di sana dengan guru-guru mereka yang alim-alim dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka diizinkan untuk mengajar di Masjidil Haram. Jadi mereka adalah ulama yang diakui di Mekah sana, bukan hanya di Banjar. Di Mekah sana pun diakui untuk mengajar di Masjidil Haram. Jadi bahari itu Guru Syarwani Syarwani ini bilanya dapat hadiah, karena orang Mekah itu kan ketujung barim-barim kepada thalibul ilm itu disimpani ke Mekah kita. Sedangkan untuk makan sehari-hari itu mencari kulit itu kan ada dipakai di zaman bahari itu, baju orang nyumbali dibuang, diambil, dibasuh, karena disanga atau dijarang untuk makan. Jadi mereka mulai waktu belajarnya dia sudah seperti itu. Kata bapak, ngapa ada alim? Ada kita ini ya, kalau mondok Masya Allah makanannya nyaman-nyaman, orang tuanya datang bawakan macam-macam, kemudian dikasih banyak, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Insya Allah keberkahan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, setelah sekian lama beliau belajar di Mekah, beliau kembali ke Martapura. Kemudian setelah di Martapura beberapa lama beliau ke Bangil, kemudian menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Hajjah Bintang Arsy, Hajjah Bintang Arsy binti Haji Abdul Aziz. Haji Abdul Aziz bering sama Haji Abdan, bering sama Haji Abdan, bering sama Haji Muhammad. Jadi 3 laki-lakinya, Haji Abdan, Haji Aziz, Haji Abdan, Haji Muhammad. Kalau yang perempuan banyak, beberapa orang anaknya Haji Yusuf. Nah, kemudian beliau tidak langsung mengajar di sana itu, tapi beliau silaturahmi kepada kiai, ulama dan lain sebagainya. Pernah ada orang Bangil datang ke Kiai Haji Abdul Hamid. Kiai Hamid ini terkenal pada waktu itu sebagai seorang waliullah. Datang ke Kiai Hamid untuk meminta petuah. Katanya, Kiai Hamid, loh kok datang kepada saya? Sebenarnya kamu di Bangil lebih baik datang kepada Kiai Syarwani. Siapa Kiai Syarwani? Tidak dikenal. Akhirnya di kampung Banjar itu ada namanya Syarwani Abdan. Akhirnya orang itu orang Jawa cari-cari di kampung mana, ya ada Syarwani tapi berdagang. Berdagang toko garbis, namanya toko Sidin Bahari. Garbis itu berjual bahan-bahan sabun, kemudian kertas-kertas dan lain sebagainya. Ini nggak ada yang tahu. Tapi setelah sekian lawas, beliau sudah silaturahmi dengan kiai, bertemu dengan ulama dan lain sebagainya, barulah beliau membuka pondok pesantren yang beliau beri nama dengan Pondok Pesantren Datuk Kalampayang. Ada orang Mekah ingin menyumbang, ya Sidin jangan, ya Sidin. Pesantren itu sebaiknya jangan disumbang seperti itu, biarkan dia berjalan apa adanya. Itu konsepnya Kiai Haji Syarwani Abdan. Aku akan membangun, iya kalau ternyata aku ini bukan karena hakun diberi duit untuk membangun. Kalau diberi duit itu amanah. Kemudian ku bangun musia anakku karena kada alim, kasihan. Jadi biarkan dia alim dulu, dia akan meneruskan. Dan itu dipegang teguh oleh Kiai Haji Syarwani Abdan sehingga beliau tidak membangun, beliau cuma dipinjami rumah dia dan majar sih dia. Sampai akhirnya ada orang mewakafakan tapi musola, mewakafakan musola di atasnya dia udah untuk pesantren. Karena apa? Setelah beliau melihat bahwasanya anak beliau dapat diharapkan untuk mengajar, yaitu Kiai Haji Kashful Anwar Syarwani yang meninggal beberapa saat yang lalu radhiyallahu anhu warḍah. Jadi sebelumnya sih kada aku takutannya sih menerima musia anakku karena kau melanjutkan. Itu diceritakan kepada saya oleh adiknya Guru Kashful namanya Kak Basit, Kiai Haji Abdul Basit. Jadi begitu khawatirnya beliau akan amanah yang diletakkan kepada beliau, padahal dari Mekah siap untuk membantu pembangunan jika diperlukan, karena beliau sudah jadi orang alim di Mekah, bukannya sebagai murid tapi dia ulama di Mekah. Jadi tidak sedikit orang Mekah yang kenal beliau dan siap untuk membantu, tapi beliau tidak menerima. Sampai akhirnya beliau dibantu
banyak pun kada hakun juga, jangan jasidin, jangan banyak-banyak, sedikit seorang aja kada apa-apa. Itu setelah beliau melihat perlu untuk membangun, akhirnya orang-orang mengumpulkan dana bubuhan budget, itu pun kada boleh banyak. Jadi misalnya ada 10 orang perlunya misalnya 10 juta, ya Allah perlunya, ada orang ulun 5 juta, jangan jasidin. Berapa orang semuanya 10, ya 1 juta seorang. Jadi tidak mau, karena apa? Karena kalau misalnya ada yang lebih dan lain sebagainya, merasa berjasa, gak boleh. Karena kalau merasa berjasa, itu akhirnya pahalanya tidak ada. Dan kasihan. Jadi dari sayangnya sidin kepada umat, sayangnya sidin kepada murid, sampai hatinya murid itu pun dijaga tatkala ingin menyumbang. Seperti Julak Saman mulia, ada orang datang, guru ya, ulun hendak membaiki dapur pian pinariot sudah dan sebanyak ada aja sidin, aku bisa aja mata tuh harus saya baiki dapur sidin. Katanya ada orang datang bari duit non sidin, diterima sidin, kio sidin tukang ya bagi akan tuh berapa kira duitnya dan duitnya sidin. Jadi muridnya bingung, guru apa bedanya pian tadi pertama menerima langsung untuk perbaikan dapur dengan menerima uangnya kemudian nyuruh orang tuh memperbaiki dapur? Ada bedanya sih. Apa bedanya? Mun inya membangunakan, setiap inya melimpas di hadapan rumahku, inya melihat aku hari membangunakan itu, pahalanya ada. Hilang pahalanya, ruginya kasihan. Sekian ratus ribu atau mungkin sekian juta dia keluarkan, tapi ternyata tidak ada pahalanya. Karena setiap kali melimpas merasa aku nang bangun, ada. Nah kalau ini kadang orang datang nyuruh duit, ya ikhlas terserah apa aja biar aku bangunkan. Karena apa? Memang aku perlu untuk membangun dapur itu. Sampai segitunya mereka itu, guru-guru kita, ulama-ulama kita menjaga hati murid dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya pahala itu jalan. Kemudian kalau pahala itu jalan, maka berkah tempat tersebut yang diniatkan untuk sabilillah tadi. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan adalah salah satu orang yang sangat hati-hati dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengkabulkan hajat beliau jika diperlukan. Saya punya kawan ulun, anaknya guru Syarwani karena seumur dengan ulun, dan kita biasa main di rumah guru mulai bahari, mulai lagi halus kadang-kadang kita main di rumah dan lain sebagainya. Itu kalau hendak perlu sesuatu pada lon abah ulun minta duit ya, ambil di kitab situ namanya. Jadi dah ambil di kitab situ ada duitnya. Tapi kalau abahnya kada ada, buka-buka kitabnya ada duitnya. Tapi kalau abahnya yang nyuruh, buka ada kitabnya. Waduh itu enak ya. Kalau misalnya ternyata dibuka banyak duitnya nyaman. Tapi ternyata semuanya ala qadar. Yang diperlukan secukupnya. Itulah Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan radhiyallahu anhu arda, meninggal 13 Safar malam Selasa. Sudah meninggal tahun 89 radhiyallahu anhu arda, meninggal di Bangil dan dikuburkan di Bangil. Kemudian pesantren diteruskan dengan Kiai Haji Kashful Anwar 33 tahun terus belum meninggal dunia juga. Nah sekarang pesantren diteruskan oleh Al-Ustaz Haji Lutfi Hakim Kashful Anwar Syarwani dan dibantu oleh ipar-ipar sidin dan mungkin sanak sidin dalam mengajar dan belajar radhiyallahu anhu arda. Maka alhamdulillah kita bertahan hari malam ini mengenang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Datuk Taniran ini adalah orang-orang yang sudah lulus, tinggal kita aja lagi tahu kada mau mati seperti beliau. Waktu meninggal Datuk Taniran itu banyak burung menggerumbungi waktu makom sidin itu warna hijau. Kemudian setelah beliau dimakamkan, burung itu pun hilang. Kenapa? Itu adalah sebuah tanda bahwasanya beliau adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diriwayatkan bahwasanya arwahul malaikah atau arwahul khair, ruh yang baik-baik akan menyerupai tuyurun khudr, yaitu burung-burung berwarna hijau. Dan tanda-tandanya adalah burung itu kada ada itu. Jadi waktu itu aja ada. Tapi jangan dicari-cari, karena kalau ada yang meninggal, mana burung hijaunya jangan. Nah, kalau misalnya dicari-cari seperti itu, hanya ada yang ngerjain nanti burung dicat hijau disebarkan. Itu adalah tanda dari Allah, tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Datuk Sa'duddin Taniran bin Muhammad As'ad
bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad. Kemudian Datuk Abu Hamid bin Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad. Belingsana lawan Datuk Abu Talha Tenggarang, belingsana lawan Datuk Ahmad Galimau, belingsana lawan Datuk Muhammad Arsyad di Pagatan. Jadi berlima belingsana, semuanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, buyut daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Tidaklah kita pulang dari majelis ini kecuali dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, keluarga kita, rumah kita, anak istri kita dijadikan solehin solehat, dikabulkan hajat, diampuni dosa-dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan mereka-mereka para aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah.